Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami, yaitu analisis spasial kebutuhan, daya tampung, dan keterjangkauan sarana pendidikan formal dengan fasilitas umum di Kota Serang tahun 2020 dan proyeksinya untuk tahun 2030. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gozi Salahuddin, NRP 88, Kina Kunia, NRP 89, Asfidian Ahmadi, NRP 91, Malay, NRP 93, Fahmi, NRP 94, Anggita, NRP 95, Kerali, NRP 96, dan Farhan, NRP 98. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada Saudari Malay untuk mempresentasikan kelompok kita. Terima kasih Saudara Farhan atas waktunya. Oke, jadi pada presentasi kali ini ada beberapa outline yang akan kami jelaskan dari mulai yang pertama pendahuluan, dasar teori, metodologi, pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama kita bahas mengenai pendahuluan. Dari sisi lokasi untuk studi kasus praktikum ini adalah Kota Serang. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten, mempunyai 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Curug, Cipocok Jaya, dan juga Kecamatan Taktakan. Kota Serang ini memiliki luas wilayah 266,77 km persegi, dengan batas wilayahnya sebagai berikut. Nah, latar belakang atas proyek ini adalah yang pertama, pendidikan menjadi salah satu fokus Pemkot Serang lantaran masih banyak warga Kota Serang yang belum mengenyam pendidikan hingga SMA. Lalu kualitas pendidikan di suatu wilayah itu salah satunya sangat ditentukan oleh faktor ketersediaan fasilitas penunjang pendidikan, dari mulai gedung sekolah hingga fasilitas umum lain. Maka dari itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Serang, maka diperlukan analisis spasial kebutuhan daya tampung dan keterjangkauan sarana pendidikan formal dari SD, SMP, SMA atau SMK dengan fasilitas umum lainnya di Kota Serang. Nah, dilihat dari pertumbuhan penduduk yang bersifat dinamis ini, lalu di Indonesia ini diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030. Maka dari itu diperlukan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030 untuk pertimbangan dalam pembangunan dan penambahan jumlah fasilitas pendidikan di Kota Serang. Lalu kaitannya dengan SDGs, ini ada 3 poin dari SDGs yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah kualitas pendidikan, di mana dalam SDGs disebutkan bahwa pendidikan mutlak merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Lalu ada poin ke-8 mengenai tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan juga poin ke-11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan. Batasan masalah pada proyek kali ini yaitu yang pertama, analisa yang dilakukan dibatasi pada fasilitas pendidikan formal saja, dari SD, SMP, SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta di Kota Serang. Lalu proyeksi penduduk dan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dibatasi untuk rentang tahun 2020 hingga 2030. Lalu dasar teori yang melandasi penelitian ini adalah yang pertama, proximity analysis. Proximity analysis adalah teknik analitik yang digunakan untuk menentukan hubungan kedekatan antara titik yang dipilih dan tetangganya, atau juga dapat diartikan studi yang menggunakan kecerdasan lokasi menggunakan perangkat lunak pemetaan untuk menghitung jarak. Ada 2 jenis, yaitu vector proximity tools dan raster proximity tools. Salah satu proximity tools yang digunakan dalam praktikum ini itu adalah Euclidean distance, yaitu jarak garis lurus yang digunakan untuk menghitung kedekatan dari suatu objek terhadap area tertentu. Lalu ada nearest neighbor analysis, itu digunakan untuk menghitung indeks tetangga terdekat berdasarkan jarak rata-rata dari setiap fitur ke fitur tetangga terdekatnya. Untuk setiap fitur dalam kumpulan data, jarak ke tetangga terdekatnya dihitung, jarak rata-rata kemudian dihitung. Jika jarak rata-rata kurang dari rata-rata untuk distribusi acak hipotesis, distribusi fitur yang dianalisis dianggap cluster atau berkerumun. Jika jarak rata-rata lebih besar, itu dianggap tersebar atau dispersed.
Lalu selanjutnya adalah multi kriteria analisis, MCA. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mempertimbangkan banyak kriteria berbeda saat membuat keputusan. MCA memberikan proses yang logis, terstruktur dengan baik untuk diikuti sehingga berbagai faktor dapat diidentifikasi dan diprioritaskan dengan jelas. Hal ini memungkinkan solusi alternatif yang diberikan untuk diberi peringkat dalam urutan kesesuaian. MCA secara spasial ini digunakan untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan elemen geografisnya. Paling sering digunakan dalam proses pemilihan lokasi. Selanjutnya adalah mengenai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Jadi ini sebagai keberlanjutan program wajib belajar 9 tahun sebelumnya, pada 2012 lalu pemerintah pusat mencanangkan program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan nama pendidikan menengah universal. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013. Selanjutnya adalah kita gunakan landasan proyeksi jumlah penduduk juga. Ini merupakan perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi, umur, dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dengan teori perhitungan yang digunakan adalah yang post-censal estimate dengan formula sebagai berikut. Oke, metodologi pada proyek kali ini dari yang pertama alat dan softwarenya, dari ada laptop dan mouse, ada Peramban Web, Google Earth Pro, Office 365, dan juga ArcGIS. Ada beberapa data yang digunakan. Dari yang data primer ini kita gunakan 5 data primer. Yang pertama adalah data geografi. Ini berisi mengenai luas per kecamatan, dari sumbernya BPS di Kota Serang dalam angka tahun 2020. Lalu ada pemerintahan, ini adalah alokasi dana pendidikan, sumbernya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Yang ketiga ada penduduk dan ketenaga kerjaan, yaitu data jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan kelompok umur, sumbernya adalah BKKBN dan juga BPS. Yang keempat ada sosial dan kesejahteraan, ini adalah data jumlah sekolah dan ruang kelas per kecamatan serta data angka partisipasi murni. Sumbernya ada BPS dan Dapodik Kemendikbud. Ini yang terakhir ada transportasi dan komunikasi. Ini ada data rute trayek angkutan umum dan fasilitas umum lainnya. Sumbernya ada jurnal penelitian terdahulu dan juga digitasi koordinat Google Earth. Selanjutnya, selain data primer digunakan data sekunder juga, yaitu yang pertama ada SHP tutupan lahan, SHP jalan, Demnas, fasilitas kesehatan, fasilitas kendaraan umum, dan fasilitas kantor pos. Data sekunder lain yang digunakan adalah data sekolah dasar Kota Serang. Ini adalah datanya di Kecamatan Serang. Ini data SD Kecamatan Cipocok Jaya, SD Kecamatan Curug, ada SD Kecamatan Kasemen, SD Kecamatan Taktakan, dan SD Kecamatan Walantaka. Ini adalah SMP-nya di tiap-tiap kecamatan, dari Kasemen, Taktakan, hingga Walantaka. Ini adalah data SMA atau SMK dari Kecamatan Serang hingga Kecamatan Walantaka. Selanjutnya adalah diagram alir proses pengerjaan proyek ini. Dari mulai yang pertama ada pengumpulan data, ada 5 data primer tadi, ditambah dengan data sekunder, lalu dengan outputnya yang pertama ada jumlah dana, lalu ada pertimbangan lokasi, ada prediksi jumlah penduduk, ada kedekatan sekolah dengan fasilitas kesehatan, lalu ada trayek, rute, sekolah, dan fasilitas umum. Lalu dari berbagai output tadi dilakukan analisa, yaitu kriteria analisis, dan dihasilkan hasil akhir berupa peta potensi lahan pembangunan sekolah Kota Serang dan juga laporan akhir. Dan selesai. Selanjutnya masuk ke bagian pengolahan dan analisis data. Yang pertama adalah tutupan lahan Kota Serang. Berdasarkan data SHP dari Inang Geoportal, diketahui bahwa Kota Serang terbagi menjadi 7 kelas tutupan lahan, dari badan air, kebun, ladang, sawah, tambak, vegetasi lain, dan juga pemukiman, seperti di gambar. Selanjutnya ada plotting persebaran SD di Kota Serang, ditujukan seperti peta. Berdasarkan data BPS dan data pokok pendidikan Kemendikbud, ada jumlah sekolah dasar di Kota Serang ini ada 254 sekolah,
dengan rincian sebagai berikut di tiap kecamatannya. Selanjutnya adalah ada data plottingan koordinatnya yang tadi dilakukan plotting di peta ini per kecamatan. Oke, selanjutnya adalah plotting persebaran SMP. Seperti divisualisasikan di peta, ini terdapat 80 sekolah SMP dengan koordinatnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah SMA, plottingannya adalah sebagai berikut dengan total 72 sekolah SMA dengan koordinat masing-masing sekolahnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah kebutuhan minimal ruang kelas per jenjang pendidikan di tiap kecamatannya. Digunakan rumus sebagai berikut, yaitu M sama dengan APM kali P per kapasitas maksimal satu ruang kelas. Dengan data kapasitas maksimal sebagai berikut, hasilnya adalah tabel di bawah. Jumlah masing-masing per kecamatan sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah minimal ruang kelas SD-nya adalah sebagai berikut. Untuk SMP-nya yang terbanyak ada di Kecamatan Serang dan SMA-nya. Selanjutnya adalah perhitungan persentase daya tampung sekolah per jenjang pendidikan tiap kecamatan. Dengan rumus persentase ini adalah R, itu jumlah total ruang kelas tiap kecamatan per jumlah kebutuhan minimal ruang kelas tiap kecamatan kali 100%. Dengan kelasnya dibagi menjadi 3, yaitu kurang dari 100%, cukup adalah sama dengan, dan lebih. Ini adalah hasil dari perhitungan persentase daya tampung sekolah dasar di tiap kecamatannya, di mana dapat dilihat di semua kecamatan hasilnya adalah lebih dari 100% di jenjang sekolah dasar. Ini adalah visualisasi dalam bentuk petanya. Semuanya berwarna hijau tua, artinya lebih dari 100%. Selanjutnya untuk presentase daya tampung SMP di tiap kecamatannya dapat dilihat di angka bahwa semua kecamatan kurang dari 100%. Untuk visualisasi dalam bentuk peta adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk presentase daya tampung sekolah menengah atas di tiap kecamatannya dapat dilihat dalam angka bahwa hanya Kecamatan Serang saja yang memiliki presentase lebih dari 125. Kota Serang sendiri ada di tengah, sedangkan 5 kecamatan lainnya memiliki presentase daya tampung masih kurang dari 100%. Selanjutnya ada analisis Niris-Nipur untuk pendidikan SMP. Hasilnya sebagai berikut, di mana SMP ini pola persebarannya adalah terklaster. Selanjutnya ada Niris-Nipur untuk pendidikan SMP, di mana polanya dihasilkan SMP ini adalah acak atau random. Untuk SMA, pola persebaran fasilitas pendidikan SMA ini terklaster. Nah, selanjutnya analisa daya tampung. Apabila daya tampung sekolah penuh, maka untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekolah dapat menambah rombel atau rombongan belajar. Nah, rombongan belajar sendiri untuk SD, SMP, SMA-nya berbeda menurut Permendikbud. Nah, jika rombongan belajar ini penuh, maka dilakukan penambahan jumlah bangunan sekolah. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menambah jumlah bangunan sekolah, untuk kapannya ini kita ambil rentan waktu 2020 hingga 2030. Ini di mana ada prediksi Indonesia mengalami bonus demografi. Selanjutnya ada berapa ini mengenai perhitungan statistik. Jadi dilakukan perhitungan statistik prediksi jumlah fasilitas pendidikan berdasarkan daya tampung sekolah tiap-tiap jenjang pada proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030. Nah, selanjutnya untuk mengenai analisa spasialnya, ini menjawab pertanyaan di mana, yaitu dilakukan analisa spasial MCA tadi dengan berbagai parameter mengenai lokasi fasilitas pendidikan yang ideal. Digunakan berbagai tools di ArcGIS untuk melakukan analisanya. Yang pertama dilakukan adalah perhitungan proyeksi penduduk di tahun 2030. Ini menggunakan teorema Poisson-Tal estimate teori. Ini dihasilkan jumlah penduduk di tahun 2030. Ini
dengan konsep interpolasi dengan jumlah paling banyak ada di Kota Serang, seperti di tabel. Selanjutnya perhitungan prediksi jumlah sekolah. Yang menggunakan formula yang pertama ini adalah di mana kebutuhan fasilitas pendidikan itu sama dengan daya tampung per ketersediaan fasilitas pendidikan. Namun, sulit untuk melakukan proyeksi terhadap daya tampung pendidikan di tahun 2030. Maka digunakan threshold sebagai pengganti daya tampung. Maka digunakan rumus di formula nomor 2. Untuk threshold sendiri, besarnya threshold itu tiap-tiap jenjang pendidikan mengacu pada Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Threshold SD ada 2.000 sampai 8.000 hingga SMU 6.000 sampai 54.000. Ini digunakan rata-ratanya yang SD itu 5.000, threshold SMP 9.000. Nah, untuk SMA digunakan 9.000. Diasumsikan sama dengan SMP karena pertimbangan pada umumnya jumlah rombel SMP dan SMA di tiap-tiap daerah itu sama. Selanjutnya ada perhitungan prediksi jumlah sekolah SD yang dibutuhkan di tahun 2030 adalah sebagai berikut. Pada perhitungan prediksi kebutuhan SD dihasilkan nilai negatif, di mana dalam teori statistika perhitungan proyeksi jumlah sekolah ini, nilai positif menunjukkan nilai adanya jumlah kebutuhan sekolah di daerah tersebut. Sedangkan nilai negatif menunjukkan daerah tersebut memiliki kelebihan fasilitas pendidikan, sehingga kualitas pendidikannya diduga kurang. Jadi nilai negatif tertinggi terlihat pada Kecamatan Serang, yaitu nilainya minus 38, dan nilai negatif terendah pada Kecamatan Walantaka. Untuk selanjutnya tidak dilakukan analisa spasial untuk jenjang pendidikan SD, dikarenakan setelah dihitung disimpulkan bahwa jenjang SD ini tidak membutuhkan bangunan sekolah tambahan di tahun 2030. Selanjutnya untuk prediksi jumlah sekolah SMP, dihasilkan nilai 10. Nah, pada perhitungan prediksi kebutuhan SMP ini, dapat dilihat bahwa Kecamatan Serang ada kelebihan 2 gedung SMP dan Kecamatan Cipocok Jaya memiliki kelebihan 1 gedung SMP. Selanjutnya dapat dilakukan analisa spasial untuk mendapatkan lokasi ideal ditempatkannya sekolah-sekolah tersebut. Untuk SMA sendiri ini dihasilkan totalnya ada 8. Ada kelebihan juga untuk Kecamatan Serang dan juga Taktakan. Dan di Kecamatan Curug jumlahnya pas. Selanjutnya dilakukan analisa spasial untuk SMA juga. Selanjutnya ada alokasi dana pendidikan Kota Serang di tahun 2019 hingga 2020. Dari data yang sudah ada, ini dapat dilihat kenaikan sebesar 13% pada rentang tahun 2019 hingga 2020 di jenis alokasi dana penambahan ruang kelas. Dibandingkan dengan jenis alokasi lain, misalnya di pelatihan staf, pengadaan ATK, kantor pusat, dan lain-lain, maka dapat diketahui bahwa pemerintah cukup perhatian terhadap kurangnya bangunan ruang kelas ini. Maka diharapkan terjadi kenaikan alokasi dana penambahan ruang kelas di tahun-tahun berikutnya secara konstan selama 10 tahun. Selanjutnya ini adalah proses pengolahan data yang menghasilkan kelarangan lahan Kota Serang dengan visualisasi peta sebagai berikut. Nah, pada kelarangan lahan ini diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, dari mulai kelas sangat sesuai hingga tidak sesuai, dengan kelarangan lahan menggunakan persen dari 0 sampai 8% hingga lebih dari 40% yang paling curam. Sesuai Permendiknas nomor 24 tahun 2007, kemiringan lahan rata-rata untuk pembangunan sekolah adalah 15%. Dari peta dapat dilihat bahwa Kota Serang termasuk pada kelas cukup sesuai hingga sangat sesuai, namun Kecamatan Taktakan bagian barat daya termasuk pada kelas tidak sesuai hingga cukup sesuai. Sehingga pada Kecamatan Taktakan ini bagian barat daya tidak cocok untuk pembangunan sekolah baru, digambarkan dalam peta yang berwarna merah. Selanjutnya ini adalah peta plotting persebaran fasilitas kesehatan Kota Serang, di mana ada jumlah totalnya ada 59 unit, dan ada tambahan dari data PPS ada 26 unit. Terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Ini adalah koordinat dari fasilitas kesehatan tadi. Selanjutnya adalah dilakukan proses Euclidean distance. Ini fasilitas kesehatan. Ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas.
dari mulai sangat tinggi hingga rendah. Nah, dari Euclidean distance ini diketahui bahwa akses atau daya jangkau untuk mencapai lokasi fasilitas kesehatan di Kota Serang termasuk dalam kelas sangat tinggi hingga cukup. Selanjutnya adalah rute trayek angkot Kota Serang sesuai dengan SK Wali Kota Serang nomor 551 tentang penetapan jaringan trayek angkutan penumpang umum di Kota Serang, menetapkan keputusan aturan nomor, warna, angkutan umum, dan trayek. Dari rute di samping dapat dianalisis bahwa terdapat 10 trayek angkot dan tidak semua pojok pinggiran Kota Serang itu dapat diakses oleh kendaraan angkot ini. Kendaraan ini lebih mengutamakan transportasi antar terminal dan pasar. Selanjutnya dilakukan proses pada trayek angkot ini. Nah, menurut Capin, jarak efektif yang dapat ditempuh dengan cara berjalan kaki adalah 3/4 km untuk SD, 1,5 untuk SMP dan SMA. Maka dengan menggunakan Euclidean distance seperti lihat jarak dari rute angkot ke sekolah dengan batas jarak 1 km, dan didapatkan sekolah yang berada dalam jangkauan 1 km dari jalur rute trayek angkot adalah sebanyak 136 sekolah untuk SD, lalu ada 42 untuk SMP, dan 39 untuk SMA. Selanjutnya adalah peta persebaran kantor pos Kota Serang. Dari hasil digitasi Google Maps, diperoleh jumlah kantor pos adalah sebanyak 6 buah. Ada tambahan dari data BPS sebanyak 5 buah. Nah, selanjutnya daya jangkaunya ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas, ada dari tinggi hingga rendah. Tempat paling jauh dari keberadaan kantor pos adalah daerah Barat Daya, Kecamatan Taktakan, dengan jarak sejauh 10.000 meter lebih. Selanjutnya ada keterjangkauan jaringan jalan Kota Serang. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 20 tentang penyusunan RTDRK dan Peraturan Zonasi dan Neighborhood Unit Aspek Jarak dan Waktu untuk fasilitas masyarakat, faktor aksesibilitas jaringan jalan berdasarkan jarak dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas dengan daya jangkau sebagai berikut dari sangat dekat hingga jauh. Dari hasil Euclidean distance data jaringan jalan ini diketahui bahwa akses atau daya jangkau untuk mencapai jaringan jalan di Kota Serang secara garis besar termasuk dalam kelas dekat hingga sangat dekat. Selanjutnya untuk pembobotan parameter, ini dilakukan pengklasifikasian sesuai dengan sumber jurnal yang berkaitan, lalu dilakukan scoring pada kelas setiap parameter dengan rentan nilai dari 1 sampai 5. Ini dilakukan data angket dari anggota kelompok saja dengan rentan nilai 1 hingga 3, seperti di tabel. Selanjutnya dilakukan pembobotan parameter dengan tools weight sum. Nah, klasifikasi parameter terhadap lokasi sekolah menghasilkan rentan nilai 28 hingga 72. Hasil scoring tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu tidak sesuai, cukup sesuai, dan sangat sesuai. Berikut perhitungan penentuan kelasnya, dan ini adalah hasilnya. Hasil kesesuaian wilayah pembangunan pendidikan SMP dan SMA. Dari hasil pembobotan ke-7 parameter menghasilkan data sebagai berikut, yang mana dilakukan klasifikasi dengan hasil perbedaan warna seperti di peta, di mana area dengan warna hijau artinya area yang memiliki value paling tinggi atau paling cocok untuk pengadaan gedung sekolah berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Sebaliknya, area dengan warna merah yang paling banyak berada di bagian barat daya. Ini memiliki value yang paling kecil atau tidak sesuai. Selanjutnya, dilakukan analisa luas area pada masing-masing jenis klasifikasi dan didapatkan luasan sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai seperti di tabel. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama daya tampung SD pada seluruh kecamatan di Kota Serang lebih dari 100%, untuk SMP kurang dari 100% semuanya, dan untuk daya tampung SMA terdapat 5 kecamatan yang kurang dari 100%, sedangkan 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, memiliki daya tampung lebih dari 100%. 2, pola persebaran sarana pendidikan di Kota Serang untuk SD adalah terklaster, untuk SMP adalah random, dan untuk SMA adalah terklaster. Yang ketiga, berdasarkan proyeksi penduduk di tahun 2030, dihasilkan jumlah kebutuhan sekolah di tahun tersebut pada jenjang SD ada minus 95, untuk SMP sebanyak 10, dan SMA sebanyak 8. Untuk nilai negatif di jenjang SD ini menunjukkan kuantitas yang terlalu banyak,
Artinya perlu adanya evaluasi terkait kualitas pada jenjang SD ini. Yang kelima, parameter yang digunakan dalam penentuan area ideal untuk fasilitas pendidikan ini ada 7, yakni tutupan lahan pemukiman, lahan hijau, jaringan jalan, fasilitas kesehatan, kelarangan, kantor pos, dan rute trayek angkot. Pembobotan tiap parameter dilakukan dengan kuesioner tiap anggota kelompok. Yang keenam, hasil dari proyek ini berupa analisis statistik, ketersediaan daya tampung sekolah, kebutuhan ruang kelas dan bangunan sekolah tambahan, serta peta kesesuaian area untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Serang. 7. Hasil visualisasi peta menunjukkan daerah dengan kesesuaian rendah berada di daerah barat daya Kota Serang, dan daerah dengan kesesuaian tinggi cenderung berada di tengah. Dan nomor 8, luas wilayah berdasarkan dengan tingkat klasifikasi paling luas adalah area dengan tingkat kesesuaian paling tinggi, yakni lebih dari 166 km persegi. Dan paling rendah adalah area dengan tingkat kesesuaian rendah seluas lebih dari 5 km persegi. Untuk sarannya, yang pertama untuk jenis jalan yang dilakukan equidistant distance lebih baik menggunakan jalan-jalan besar saja, seperti jalan arteri, tidak seperti jalan setapak. Yang kedua, untuk keperluan analisis lainnya, sebaiknya dilakukan analisis rute trayek di sekolah karena angkot lebih berpusat pada sektor ekonomi seperti area terminal dan pasar. Lalu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penentuan lokasi berupa koordinat sesuai dengan jumlah kebutuhan sekolah dengan menambah parameter-parameter yang lebih sesuai lagi. Dan yang terakhir, untuk pembobotan sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil analisis AHP, di mana kuesioner survei disebar ke pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Dinas Pendidikan Kota Serang, Dinas Penataan Ruang Kota Serang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Berikut adalah berbagai daftar pustaka jurnal penelitian lebih dahulu yang kami pergunakan. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan semoga lekas sembuh untuk teman kami, Giraldi, yang berhalangan hadir karena sedang sakit. Semoga teman-teman lain diberikan kesehatan. Mari kita saling mendoakan. Tetap jaga prokes. Jangan lupa 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.